Ta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin.
hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Manggawian di ayat 58 ci 2 tilu. Dzalika natlu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Inna matsala Isa 'indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman fi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Ayat-ayat yang kita baca ini terkait dengan mubahalah. Mubahalah itu mula'anah, saling melaknat atau saling memohon agar diturunkan laknat, ditujukan untuk orang Islam ketika mereka berhadapan dengan orang kafir yang ngeyel, yang bandel. Maka ketika perdebatan yang baik sudah ditempuh lalu mereka kekeh dengan pendapatnya, maka sudah ujung-ujungnya tantang saja, tantang untuk mula'anah, mubahalah. Kalau saya benar maka kamu yang dilaknat, kalau kamu benar maka saya siap yang terkena laknat. Dan kita jangan ragu, karena tadi ditegaskan al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu ada dari Allah, ya. Kebenaran dari Allah itu artinya bahwa apa yang Allah turunkan lewat Al-Quran itu sungguh sangat benar dan kita jangan ragu, ya. Mula'anah.
istilahnya dibedakan dengan li'an meskipun sama-sama itu juga. La'ana yula'inu mula'anatan li'anan. Kalau li'an dalam konteks rumah tangga, ya, si suami menuduh istrinya selingkuh atau sebaliknya istri menuduh suami selingkuh. Masing-masingnya tetap dalam pendiriannya, yang ini menuduh, yang ini menolak. Maka kata Allah, ya sudah, saling laknat saja. Kalau saya benar, kamu yang dilaknat. Kalau kamu benar, saya yang dilaknat. Cuma kalau li'an itu ada sumpah 5 kali. Sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Kalau saya benar, maka kamu yang dilaknat. Kalau kamu benar, saya siap dilaknat. Jadi ada sumpah. Kalau mubahalah tidak perlu dengan sumpah, langsung saja masing-masing memohon doa di depan umum dengan secara terbuka dan di bawah semua keluarga. Semua maksudnya perwakilan keluarga. Perwakilan keluarga sebagaimana nanti disebutkan, anak, istri, dan diri sendiri, ya, dibawa, dihadirkan dan memohon laknat untuk diri dan keluarga. Jadi yang binasa bukan hanya kita tapi semua keluarga. Dan kita jangan ragu karena kita bener hayu gitu. Dalam sejarah yang saya tahu itu mula'anah antara para ulama di Pakistan, kalau sekarang dulu masih India, dengan Mirza Ghulam Ahmad termasuk penggantinya yang keempat, ya, itu mula'anah, sok saling laknat. Yang benar maka dia selamat, yang salah maka dia celaka. Baik Mirza Ghulam Ahmad ataupun Khalifatul Masih yang keempat, itu semua mati mengenaskan. Mirza Ghulam Ahmad paehna ge di nu ngalomo karena memang penyakit menular. Bahkan di mun anu make prokes gitulah, make APD, ya. Yang menguburkannya juga termasuk Khalifatul Masih yang keempat. Khalifah teh pengganti Al-Masih teh kan Mirza Ghulam Ahmad itu mengklaim juga sebagai Al-Masih. Al-Masih pengganti Nabi Isa, bari Dajjalna, padahal Al-Masih nanti kalau sudah ada Dajjal. Selebihnya dari itu pernah juga terjadi di Masjid Al-Fajar Cijagra, ya, tapi saya nggak tahu kesudahannya. Ketika salah seorang dai perempuan, ya, diketahui ini dua-duanya aktivis kristologi, ya, yang bergelut di dunia ilmu Kristen. Ini dari anu lah, nggak usah saya sebutkan. Ini dari anu, yang ini lelaki, yang ini perempuan. Katanya di Singapura ini yang lelaki melihat dai perempuan itu memakai baju biarawati, ada di gereja, ya, sedang berceramah, sedang beribadah. Jadi selama ini dia mendakwahkan kristologi itu karena memang mualaf, dituduh sebagai kebohongan. Maka ramai itu di medsos zaman saya kuliah S2 dulu. Can medsos kita di koran, ya, ramai di dunia SMS. Nah itu sampai di Cijagra, di Paranggilan, sok udah mula'anah saja. Tapi saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, karena nggak tahu siapa yang dilaknat aja, dan laknat juga tidak harus langsung turun saat itu, ya. Yang ini nuduh dia Kristen, yang ini menolak. Ya udah, daripada rame di tiap majelis teh saling hina, ya, maka disuruh untuk mula'anah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika natlu 'alaik." Itulah kami membacakannya kepadamu, minal ayat, dari ayat-ayat, wa dzikril hakim, dan peringatan yang bijaksana.
Inna sungguh masalah perumpamaan Isa, Nabi Isa, indallah di sisi Allah, kamathali Adam seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakannya dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah. Fayakunu, maka Adam pun jadi. Jadi kalau Allah punya anak, kenapa bukan Nabi Adam yang gak punya ayah, gak punya ibu? Kalau Nabi Isa aneh karena ibu saja tanpa ayah, sama Nabi Adam juga aneh karena tidak ada ayah, tidak ada ibu. Siti Hawa juga aneh karena nggak ada ayah, nggak ada ibu. Jadi kudu nate anak Tuhan teh dua, Nabi Adam, adina Siti Hawa gitu. Tapi memang orang Kristen juga punya dalihnya Adam itu memang manusia pertama, dan justru Yesus itu turun katanya karena Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kan orang pertama dan yang pertama berdosa. Nah, dosa Nabi Adam itu ibarat kaca yang retak, yang belah. Panas saya disambungkannya, kaca manggis bubus saya disambungkan. Itu kaca yang retak itu hanya bisa ditambal itu dengan Tuhan mengorbankan anaknya, yaitu Yesus ya. Jadi Yesus turun itu untuk menghapus dosa waris, karena di dalam Kristen itu ada keyakinan dosa waris. Dosa waris itu Nabi Adam berdosa, nah dosanya itu terus diwariskan sampai Nabi Isa diturunkan. Ya cek Kristennya, anak Tuhan diturunkan untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa umat manusia. Maka siapapun yang percaya penyaliban Nabi Isa itu bebas dari dosa. Mual asup ke neraka, kalaupun masuk neraka cuma sebentar. Itu yang dikritik di ayat-ayat yang kemarin ya. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyamam ma'dudah di surat Al-Baqarah, dan di surat Al-Imran juga nanti ada. Atau sudah kita bahasnya. Mereka mengatakan kalaupun masuk neraka ya paling sebentar. Kenapa? Karena sudah percaya salib dan simbolnya itu begini kan. Iya mah contoh ya mah. Ya. Nah, itu orang yang begitu berarti sudah bebas dosanya karena percaya penyaliban Yesus. Dan itu nanti dibantah di ayat-ayat berikutnya. Kalau begitu Nabi Ibrahim juga berdosa, ya, Nabi Nuh berdosa, kabeh Nabi Zakaria daroraka karena mereka hidup sebelum ada Nabi Isa. Pokoknya mah lieur lah. Orang Kristen lagi lieur ngarumuskeun akidahnya. Akidah dosa waris ini dikait-kaitkan dengan kalau kata Al-Quran di surat Al-Maidah, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, menjiplak keyakinan orang kafir sebelumnya, menjiplak Krishna di Hindu, menjiplak Hercules di Yunani, menjiplak anak dewa Romawi itu namanya Dewa Mitra, sama lah. Kabeh dewa itu boga anak untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu, fala takum minal mumtarin, maka jangan pernah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ulah ragu benar. Al-haqqu min rabbik itu apa? Wahyu. Wahyu itu apa? Quran dan sunnah, udah beres. Jadi ayat ini nggak boleh dijadikan relativisme. Yang tahu kebenaran itu hanya Tuhan. Kita nggak tahu, nggak bisa menghakimi. Jangan merasa benar sendiri. Teman saya dulu ketika di sidang ada dosen undangan yang agak liberal, ya, dia mengkritik tokoh liberal Indonesia.
lalu dikritik sama dosen pengujinya. Kamu jangan merasa benar sendiri, kamu jangan sombong. Yang tahu kebenaran itu hanya Tuhan. Dia santai we, enggak. Saya enggak merasa benar sendiri. Saya merasa benar bareng-bareng dengan para ulama. Enggak sendirian saya. Dan ini Tuhan kan sudah menurunkan konsep kebenaran dalam Quran dan Sunnah. Ini saya sesuai dengan Quran Sunnah. Mana tunjukkan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah? Bareng-bareng, saya enggak sendirian. Tii saya gitu tuh. Ku dosen penguji lain yang dari internal kampus, wah gitu. Jadi memang ayat ini sering dijadikan dalih ku dosen-dosen liberal, ilmuwan-ilmuwan liberal, termasuk tokoh-tokoh politik yang liberal, yang sekuler. Jangan merasa benar sendiri, hanya tahu Tuhan yang tahunya. Ku Ibu Megawati pan dipakai dalil ayat ini sampai mengatakan itu seakan-akan mereka sudah pernah ke surga dan ke neraka. Memang belum pernah ke surga ke neraka, tapi Allah yang punya surga dan neraka sudah ngasih tahu di ayat sebelumnya kan, ini yang ke surga, ini yang ke neraka. Jadi kita jangan diragukan dengan mereka yang ragu, ya. Wa tattabi'u ahwa qaumin qad dallu wa adallu katsir wa dallu an sawa'i sabil. Kita jangan terbawa. Al-haqqu mir rabbik itu maksudnya mir rabbik itu wahyu Quran Sunnah, geus bener. Mungkin salah, ya, maka harus teguh, ya. Maka dari itu faman hajjaka, siapa saja yang mendebat kamu fihi, dalam hal itu, dalam hal Isa, dalam hal Yesus, mim ba'di ma ja'aka, sesudah datang kepadamu minal ilmi, ilmu, fakul, ajak saja. Ta'alau, mari, nad'u, kita ajak, abna'ana, anak-anak kami, wa abna'akum, anak-anak kamu, wa nisa'ana, istri-istri kita atau anak-anak perempuan kita, wa nisa'akum, anak-anak perempuan kalian, wa anfusana, diri kita sendiri, wa anfusakum, diri kalian sendiri. Thumma nabtahi, lalu kita mohon laknat, fanaja'al, maka kita akan jadikan laknat Allah alal kadzibin, kepada orang-orang yang dusta. Sama mun urang debat jeung orang liberal hese hayu mubahalah we gitulah, hese ting tapi da taradararekeun, ya. Sama seperti tokoh politiknya anu disidang geuningan ayeuna di penjara, tadi dia tetangga orang di Sukamiskin, ya. Sumpah demi Allah saya tidak korupsi, saya menantang hakim untuk mubahalah. Kasirieun, ya. Untung ku hakimna dijawab enggak ada dalam sistem hukum Indonesia, tapi kalau saya yang jadi hakim hayu gitu. Orang mubahalah we. Sebelumnya kan dia bilang kalau saya terbukti korupsi gantung di Monas, untung tadi digantung, ya. Geus jelas korupsi, pakat teu ngarasa korupsi. Wah, itu bejat kabina-bina, ya. Dan itu kalau kami ngobrol akibat kebiasaan naon, motong anggaran. Makanya sering ya kita bilang tong pote proposalindo, nyokot proposal menang 1 juta, potong 200.000, 500.000 setorkeun. Meskipun itu kasarnya 5%. Cokot misalkan 500.000, 9 juta ulah, dan itu tabiat mereka. Sok menteri-menteri ditararewakan ku KPK itu rata-rata aktivis punten Islam, aktivis mahasiswa baheulana ditararewakan, ya. Yang mereka sudah terbiasa begitu. Jadi mun aya nu mere hadiah jelas tuh hadiahna ge Fortuner, Pajero Sport gitu. Enggak korupsi eta, ya. Dalam mun eta mah moal dikadinyakeun gitu. Teu ngarasa korupsi. Itu akibat bejatnya akhlak mereka. Nah ini, jadi kita jangan ragu, hayu mubahalah. Fanaja'al la'natallahi 'alal kadzibin. Saat itu Nabi SAW datang, kata Jabir,
di riwayat Imam Al-Hakim bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Hasan dan Husain dan Fatimah. Ini anaknya, anak perempuan. Ya, anak itu kan bisa cucu Hasan Husain. Anpusananya Nabi sendiri dan Ali. Ya, jadi yang satu jenis datang, dan yang ditantangnya itu adalah Al-Aqib dan As-Sayyid, dua pendeta besar dari Najran yang datang ke Rasulullah SAW berdebat tentang yang tiga yang sudah kita bahas di awal kajian surat Ali Imran, bahwa Yesus itu di Al-Quran diteguhkan sebagai firman Tuhan, sebagai Rasul Tuhan, Apostolos, dan sebagai Roh Kudus dari Tuhan. Ya, makanya Kristen meyakini Yesus itu sebagai firman Tuhan, ya Roh Kudus, ya Rasul, ya anak Allah. Ya, itu tiga, satu kesatuan yang dibenarkan oleh Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan, turunlah, kata Imam Ibnu Katsir, surat Ali Imran dari awal sampai akhir juz ketiga ini. Itu turun sekaligus, sudah dijelaskan. Lalu ditantang, besok kalau masih kamu ngeyel, mari kita mubahalah. Dan mubahalah itu ada di syariat Kristen. Ya. Ternyata besok harinya kata salah seorangnya, la taf'al, jangan mau. Fa wallahi in kana nabiyan fala anahu la nuflihu nahnu wala aqibna min ba'dina. Munnya benar nabi. Jadi ada keraguannya di orang Kristen. Nanti kita binasa dan keturunan kita juga semua binasa. Ya, persista jika Murja Gulam Ahmad keturunanna KBPA. Qala inna nu'ti kama sa'altana. Kami tidak akan mula'anah dengan Anda, tapi kami akan memberi yang jadi kewajiban kami, itu jizyah. Kalau orang kafir gak mau masuk Islam, maka dia harus bayar jizyah, upeti, sebagai bentuk bahwa dia menyerah kepada kekuasaan Islam, tidak akan menyerang. Gitu. Wa ba'ats ma'ana rajulan aminan, dan silakan Anda bebas utus seorang yang amanah untuk jadi dai di Yaman. Maka kemudian Nabi berkata, aku akan utus kepada kalian rajulan aminan haqqu amin, orang yang sangat amanah, benar-benar amanah. Para sahabat pada berharap itu adalah mereka. Ternyata Nabi berkata, qum ya Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, silakan Anda berdiri Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, nanti diganti oleh Mu'adz bin Jabal, nanti diganti oleh Ali bin Abi Thalib, karena memang Yaman dan Sam itu ngageblek Kristen. Ya, dulu Sam itu dari Yordania ke atas itu negara Kristen Romawi. Yaman kan dalam sejarahnya itu Habasah itu Abraha itu kan dari Yaman, Kristen. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ini memang bukan kasusnya pas Abu Jahal, cuma Nabi ini sedang menjelaskan. Ketika Abu Jahal dulu pernah berkata, seandainya aku melihat Muhammad sholat di Ka'bah, aku akan datang dan injak tuh kepalanya. Ya. Tapi ternyata nggak berani, nggak, malah nyuruh pembantunya menindihkan kadut. Kadut naon bahasa Indonesia jeroan. Ya. Dan kemudian nanti datang Fatimah menyingkirkannya dan menunjuk-nunjuk sarariun. Dan Fatimah itu perempuan muda, gadis, tapi berwibawanya. Kalau aku mage aya kewibawaan Nabi, kewibawaan kakeknya, dan ningali kan dia saakina, sa turunan mana gitu. Ningrat lah Raden mun nama Fatimah. Cara ricing, ya. Dan orang-orang yang Fatimah sebut itu sudah kita bahas dulu di perang Badar, semuanya mati mengenaskan. Yang lanas fa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khotiyah, itu kan mereka yang ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, mengganggu Nabi sholat di Masjidil Haram.
Nabi bersabda, "Lau fa'ala la akhadhatul malaikatu ayanan." Seandainya dulu Abu Jahal benar berani, pasti dibinasakan oleh malaikat ayanan, mata telanjang katingal dibungkeulekan. Tapi da Abu Jahal oge mandeg mayong, kan Abu Jahal itu yang turun surat di Al-Muddatsir. Innahu fakkar wa qaddar tsumma qutila kaifa qadar, mikir-mikir benar enggak ya, benar enggak. Jadi dia ada keraguan, disebut salah ada benar, ini tuh wahyu gitu. Tapi kalau beriman bagaimana ini pengaruh saya ya di masyarakat Makkah. Walau annal yahud tamannaul maut lamatu, seandainya Yahudi betul dulu berdoa mati, pasti mereka mati. Ini di surat Al-Baqarah dan di surat Al-Jumu'ah. In kanat lakumud darul akhirah khalisatan min duni nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin wa la yatamannaw abadan. Jadi ditantang ku Allah, kalau betul kamu akan masuk surga, sok atuh mohon mati sekarang agar kamu masuk surga sekarang. Atau fatamannawul maut itu hayu jihad, perang. Karena walaqad tamannawnal mauta itu maksudnya adalah perang. Mararod dikitukeun. Seandainya mereka betul kata Nabi siap perang lamatu paeh tah gitu. Wa ra'au maqa'idahum minan nar, dan mereka akan melihat tempat mereka di neraka. Kemudian walau kharajal ladzina yubayiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya keluar orang-orang yang mubahalah dengan Rasulullah, la roja'u, nanti mereka pulang la yajiduna malan wala ahlan, mereka sudah tidak punya lagi harta dan keluarga pihak ya. Dalam riwayat lain kata Nabi, pasti Najron itu habis hangus terbakar ya, kalau mereka betul berani. Ini menunjukkan ya bahwa kita harus yakin dengan kebenaran, bela kebenaran. Meski dicemooh, jangan terpengaruh si Abu Jahal. Meyakini benar, tapi ini bagaimana nih pengaruh saya di pengikut-pengikut saya. Nanti saya dicemooh dan sebagainya, baik. Mending dicemooh di dunia ku orang-orang yang gak benar daripada kemudian disiksa di neraka. Kalau ini sudah tahu benar, bela sekuat tenaga. Inna hadza lawal qasasul haq, sungguh ini benar-benar kisah yang benar ya, tuh tadi ditegaskan al-haqqu min rabbik, ini juga al-qasasul haq, benar, ini pernah terjadi. Dan orang Kristen ge embung ya, mubahalah dengan Nabi, bisi bener Nabi cenah gitu. Soalnya dari uraian-uraiannya memang betul ngan kehilanan gitu. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah kecuali Allah saja. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sungguh Allah benar-benar Dia Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Tapi tentu catatannya jangan ujug-ujug ngobrol geus lah mulana, enggak begitu. Ya kan tadi mim ba'di ma ja'aka minal ilm, harus ilmiah. Tetap gitu. Jadi kita dialog dengan orang Kristen mendahulukan sisi-sisi ilmiah, persis seperti Dr. Zakir Naik ya. Layanan orang kafir teh nepikeun ka mana oge gitu. Nah, kalau dia masih ngeyel nantang tah hayu mulana gitu. Tapi kalau awal-awal layanan lah tong geus lah tong lebananya hayu orang mubahalah, jangan begitu. Tetap kan min ba'di ma ja'a. Ini kan Nabi melayani dulu, dialog, debat, wajadil billati ahsan. Dan ini tolong catatannya untuk orang kafir. Jangan kita pakai dengan sesama orang Islam. NU jeung Muhammadiyah debat misalnya jeung Salafi, nggak salah cen ulang mulanah ulah sesama orang Islam kan jangan saling melanat, nggak boleh. Laknat itu hanya untuk orang-orang kafir yang layak dilaknat. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, nggak mau
gak mau menerima kebenaran, gak mau mula'anah, fa innallaha alimun bil mufsidin, maka sungguh Allah Maha mengetahui orang-orang yang merusak. Maksudnya tidak akan Allah biarkan, geus didata ku Gusti Allah, sudah tercatat dikumangkeun ke di akhirat. Ya. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.